video kali ini kita akan membahas formula gabungan indeks dan match. Jadi ini formula keempat yang akan kita bahas di topik lookup data di Excel. Nah, sebelumnya saya akan memberi penjelasan masing-masing formula untuk indeks dan match. Oke, kita langsung dengan contoh rumus. Ini indeks, kita keluarkan grafik user interface. Yang pertama kita pakai array dulu. Jadi kita akan mengembalikan nama dari input NIM 340006. Jadi untuk array ini kita pilih yang nama, bisa dari atas ini atau dari datanya aja. Oke. Sekarang row number untuk GNO 340006 itu ada di baris ke-6. Jadi kita bisa ketik di sini 6. Kemudian oke. Apakah benar? Mau benar? Kata benar jawabannya. Nah, seperti itu untuk indeks. Nah, sementara untuk match, misalkan kita ingin mencari indeks kolom atau baris dari array tertentu. Nah, di sini kita ingin mencari GNO 340006 itu ada di indeks array berapa pada kolom lim. Jadi kita lookup value GNO 340006. Lookup array-nya adalah lim sendiri. Nah, match start-nya itu ada 3. Jadi ini berbeda sama VLOOKUP. VLOOKUP ada 2, mendekati angka 1 itu ya, less than sama 0 exact match. Tapi untuk yang VLOOKUP sama HLOOKUP harus diurutkan ascending. Sementara di sini untuk yang less than, yang pilihan 1 itu ascending, yang untuk exact match bisa nggak usah diurutin, dan untuk minus 1 harus descending. Oke, untuk ini karena ini exact match, jadi kita masukkan angka 0. Jadi ketemu indeksnya adalah 6. Jadi untuk match kita mencari GNO 340006 dari array NIM, mengembalikan nilai 6, yaitu indeks baris ke-6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, setelah itu tadi kita sudah membuat rumus indeks seperti ini. Tapi karena ini tidak bagus ya rumusnya, karena kita harus enter 6 di sini. Padahal pengennya kan lebih otomatis. Jadi 6 ini kita akan ganti dengan rumus match yang ini. Oke, kita akan copy rumus yang ini ke rumus yang di indeks. Jadi angka 6 yang di sini kita akan ganti dengan rumus match. Kita hapus sama dengan seperti ini. Jadi ini sama, match ini akan memberikan angka 6. Jadi kalau kita enter, hasilnya sama benar. Bedanya dengan yang pertama, ini lebih intuitif ya. Kita nggak usah menentukan nih yang GNO 340006 itu ada di indeks berapa atau ada di baris berapa. Jadi kita cukup seperti ini dan menemukan jawaban yang kita inginkan. Oke, kita akan kunci ini match. Sekarang kita akan lihat jurusan. Nah, jurusan ada di kolom F. Jadi kita akan pilihin sini. Udah. Sekarang kita mau robotika. Oke, dan untuk yang nilai kita akan pindahin ke sini. Oke, mau benar jurusan robotika nilai 29. Oke, dari sini kita bisa mengecek features untuk formula gabungan index match. Lookup array sorted ascending, ini ascending ya. Oke, kita bisa. Kemudian lookup array from the left atau top. Ya, ini tadi yang paling kiri. Bisa. Kemudian direction, ini tadi kita vertikal ya. Oke, kita akan menuju ke contoh berikutnya. Kita masukkan indeks di sini, tapi di sini kita akan memilih rumus indeks yang berbeda ya dari sekarang yang kita pilih reference. Reference itu bentuknya tabel referensi. Jadi kita akan blok ini, dan ini adalah termasuk nama kolomnya ya. Kunci. Kemudian row number, di sini kita akan mencari nilai Jakarta di kolom tempat lahir. Jadi row numbernya antara ini ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi antara jawabannya antara 6 sampai 9. Oke, kita akan pakai rumus match. Kita akan mencari Jakarta di kolom tempat lahir. Karena tadi tabel referensi memasukkan nama kolom, jadi untuk yang rumus match juga kita masukin nama kolom. Kemudian ini exact match, kita masukin 0. Oke, untuk yang kolom number, di sini kita mencari NIM ya. NIM itu ada di kolom pertama, jadi kita ya bisa masukkan 1. Area number ya kita cuekin, jadi jawabannya G034005. Benarkah Jakarta G034005? Jadi dia untuk yang exact match 0, di sini matchnya 0, dia akan mengembalikan nilai yang pertama kali ketemu di atas. Dan ini lihat tempat lahir itu diurutkan ascending. Jadi contohnya kita akan pilih 1, dia akan mengembalikan 8. Jadi kalau 1 dia mengembalikan dari paling terakhir. Dan kalau minus 1 dia ngacak. Kita akan lihat ini match type untuk minus 1 bahwa dia mencari nilai terkecil yang lebih besar atau sama dengan nilai yang kita sedang cari. Tapi di sini harus diurutkan descending. Jadi kalau nggak descending dia bakal ngaco. Oke, kita balikin lagi ke 0. Apakah benar G034005? Ya, kata kunci untuk yang tempat lahir Jakarta. Oke, kita akan cek jurusan dan nilainya. Nah, ini jurusan tuh kolom ke 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini mirip VLOOKUP ya. Nomor 5. Targetnya betul. Kemudian nilai di kolom ke-6. Ya, nilai 86. Oke. Dari contoh tadi kita akan mengecek lookup array can be anywhere ya. Jadi dia bisa dari tengah-tengah, nggak harus dari paling kiri, dia juga bisa nanti dari paling kanan. Kita cek. Kemudian kita akan mengecek juga search first to last ya. Oke. Dan search last to first juga oke. Jadi tadi kalau ini first to last mengembalikan yang paling atas di 305, dan kalau kita masukin 1 dia mengembalikan yang paling bawah, last to first. Oke. Selanjutnya ke contoh berikutnya, kita akan cari NIM dari jurusan virologi. Oke, seperti biasa indeks, bantu dengan graphic user interface, menggunakan yang kedua reference, kita blok tabel referensinya, kita kunci, kemudian row numbernya adalah indeks dari virologi di kolom jurusan. Jadi match, cari virologi, kita kunci di tabel jurusan, kita ambil dari atas, kemudian kita exact match, dan mohon catat di sini jurusan itu tidak diurutkan ya, jadi ngacak. Nah, ini untuk kolom number. Kalau yang tadi contoh tadi kita ketikkan angka, kolom indeks berapa, ya di sini kita pakai match juga. Kita bisa cari match untuk yang NIM ya. Kita cari NIM, dan kita kunci, dan kita cari di array yang sesuai dengan tabel referensi tadi. Oke, kita kunci, kemudian exact match. Salah karena kita salah ngetik rumus. Oke, dia mengembalikan
kolom ke-1, ya betul karena ini ada di kolom ke-1. Area 6-nya kita cuekin aja. Oke, kita cek virologi G034010. Jadi karena tadi exact match, jadi dia akan mengembalikan nilai yang pertama kali ditemukan, yaitu virologi yang atas ini punyanya Agnes Monica 10. Oke, kita akan copy ke sampingnya. Nah, berbeda dengan yang tadi, harus mencari indeks kolom keberapa. Nah, di sini kita tinggal geser aja. Kita mencari nama, udah Agnes Monica, dan untuk yang nilai kita geser nilai berapa, 26. Jadi di sini intinya kita bisa mencari dua dimensi, 2D lookup. Jadi dari sisi row dan dari sisi kolom. Jadi kita nggak usah repot-repot ngitung ini ada di kolom indeks berapa atau row indeks berapa. Jadi lebih keren sih. Nah, di sini kita akan mengecek features dari formula yang barusan kita masukkan. Oke, di sini karena lookup array-nya tidak berurutan, jadi lookup array not sorted for exact match. Tadi kita pakai 0 ya. Exact match kita bisa. Feature ini emang bisa dilakukan. Kemudian 2D lookup kita bisa cek. Jadi ini yang membedakan kombinasi index match dengan 3 formula sebelumnya. Mereka nggak bisa, sedangkan index match bisa. Oke, contoh selanjutnya kita akan mencari indeks dan karyanya. Yang paling enak itu pakai yang referensinya. Jadi kita tinggal blok di sini, kemudian kunci row numbernya, kita pakai match, kita cari nilai 80 di kolom nilai ini. Tapi di sini bukan exact match karena nggak ada angka 80, jadi kita akan menggunakan closest match. Nah, closest match-nya itu bisa -1 atau 1. Nah, kalau 1, jadi kalau kita biarin nggak di entry apa-apa, defaultnya itu 1, dia akan mencari nilai terbesar yang lebih kecil dari atau sama dengan lookup value, tapi harus diurutan ascending. Nah, di sini kebalik, harus diurutkan descending dan akan mengembalikan nilai yang paling kecil yang lebih besar dari atau sama dengan lookup value. Oke. Nah, di sini kita akan mendekati dengan 1. Apakah bisa? Kolom numbernya kita pakai match lagi. Nim di array exact match. Nah, kalau kita enter, hasilnya adalah kalau kita enter hasilnya adalah G034004 ini. Ngaco nggak? Jadi sebenarnya ini agak ngaco karena untuk yang angka 1 ini harus diurutkan ascending, jadi nggak bisa, mungkin jadi error ya. Kita nggak usah cari yang sana ya. Oke, kita akan bisa ngecek bahwa lookup array not sorted for not exact match ini nggak bisa, no. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh yang di sini. Indeks, kita akan mencari nilai huruf dari nilai yang di sini berdasarkan tabel yang di sini. Indeks, kita akan mencari yang ini, kita blok semua. Apa yang kita cari adalah match. Untuk indeks yang pertama itu row dulu. Kalau di Excel tuh umumnya row dulu baru kolom. Jadi RC, row column. Oke, lookup value-nya ada di nilai ini G4. Kunci, kemudian akan mencari di sini.
kita kunci. Nah, kemudian match type-nya ini bukan eksak karena di sini nilai ini selang seperti di contoh-contoh sebelumnya. Jadinya kita akan masukkan less than 1 atau kita biarin, kita masukin 1. Kemudian yang selanjutnya kita pakai match untuk mencari nilai huruf karena kita ambilnya singkat, kita nggak usah pakai match kali ya, jadi kita bisa masukin 2 langsung. Oke, kita tekan enter, hasilnya adalah C. Jadi 37 itu antara ini hasilnya C, betul. Kita akan copy ke bawahnya. 29 ada di sini D, dan 6 ada di sini D. Ini sudah betul. Nah, kita bisa mengecek ke sini closest match, itu dia bisa. Kemudian return smaller value ascending, bisa tadi yang 1 ini. Jadi ketika cari 37, dia akan mencari nilai terbesar yang lebih kecil dari atau sebenarnya lookup value. Jadi di sini 37, jadi nilai terbesar dari yang terkecil, dari nilai yang lebih kecil atau sama dengan 37 itu 31. Jadi dia mengembalikan huruf C. Nah, ini untuk bentuk tabel yang horizontal di sini, dan ini udah diurutkan ascending. Jadi kita masukkan rumus indeks. Tabelnya tabel referensi bisa semua, atau kalau contoh tadi dari nilai dan huruf. Nah, untuk contoh ini kita semua aja. Kemudian match-nya dia akan row dulu. Nah, row di sini dia adalah nama baris. Jadi kita akan mengembalikan nilai huruf. Nilai huruf tuh yang ketiga ya. Jadi kita bisa pakai match atau kita langsung 3. Langsung 3 aja. Kemudian kita cari nilai di G8 dan kita kunci. Lookup array-nya adalah ini. Match type-nya 1 ya, karena dia urutannya ascending dari kiri ke kanan, kecil ke besar. Oke, kita enter lagi. Dia mengembalikan nilai A. Benarkah? 86 ada di sini, betul A. Oke, kita akan tarik ke bawah. 29 ada di sini D, 95 ada di sini A. Sekarang ini rumus ini betul. Nah, sekarang kita bisa cek bahwa si rumus kombinasi index match bisa dengan direction horizontal. Kita akan copy nilai yang ini ke bawah dan kita akan cek apakah benar nilai 27 huruf D. Nilai 27 di sini huruf D, betul. Selanjutnya kita akan jawab di sini dengan formula indeks. Kemudian ini karena hurufnya descending, kita menggunakan tabel referensi yang di sini, kita kunci. Kemudian kita akan mencari nilai yang baris 37 di sini, kita kunci. Di array nilai di sini, kita kunci. Kemudian untuk match type-nya di sini karena dia descending jadinya -1. Oke, kemudian kolomnya yaitu yang ingin dikembalikan yaitu kolom huruf ada di kolom number ketiga, jadi kita tulis 3 di sini, kemudian kita enter dan hasilnya adalah B. Kita copy ke bawah, hasilnya seperti ini, ngaco ya. Jadi ngaconya di mana? Ternyata di sini harusnya C, di sini jadi B, D jadi C, seperti itu. Nah, kalau kita lihat harusnya tadi ngaco, ternyata yang salah adalah di penentuan nilai di sini. Jadi konversi dari selang ke nilai di ascending diambil yang paling kiri, kita lihat 0, paling kirinya 6, di sini 31, 61, 61, 61, 81, 81.
Nah, untuk yang descending kita ambil yang selang yang paling kanan. Jadi di sini harusnya kita masukin 100, 80, 60, 30, dan 5. Maka kita lihat lookup untuk index match dengan descending menjadi benar. Kita bandingkan dengan formula yang di samping ini. Oke, kita cek di sini bahwa lookup array sorted descending dia bisa. Kemudian return larger value descending dia bisa. Nah, untuk yang 3 ini insert delete column row, kita akan cek. Kita akan insert row di sini, insert column di sini. Dan yang ngaco adalah di sini jurusannya. Jadi 0. Tapi yang tidak ngaco yang di sini. Jadi kalau untuk rumus kombinasi formula index match itu bisa ngaco bisa enggak, tergantung rumus yang digunakan. Jadi kalau kita menggunakan rumus yang indeks yang reference seperti ini dan di sini ada match kayak gitu, dia tidak akan terpengaruh oleh insert delete column row. Jadi kita cek sebelum kita hapus. Kemudian error remark dia nggak punya, dan return multidimensional array dia nggak bisa karena dia cuma bisa return satu value aja. Di sini D, A, atau against Monica aja. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya untuk mendapatkan notifikasi pembahasan dan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.